Di dalam mobil saat perjalanan liburan keluarga, ayah Hyunsu bertanya tentang masa depannya yang tidak jelas dan membuatnya mengalihkan pandangan dari HP. Pertanyaan itu melukai perasaannya. Hyunsu mulai membantah perkataan ayahnya dan menyumpahi mereka semua akan mati. Ayahnya langsung menoleh ke belakang. Saat itu juga truk tronton menghantam mobil mereka dari depan. Hyunsu membuka matanya setelah tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Hanya dia yang selamat dari kecelakaan itu. Hyunsu bercerita kepada pamannya kalau ia bermimpi tentang orang-orang yang terjebak dan monster mengerikan di dalam gedung yang tidak terlalu ia ingat. Hyunsu keluar dari rumah sakit, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang berjalan tiba-tiba hilang di satu titik. Semua cahaya mati dengan bergantian dan menyisakan kegelapan. Itu adalah kemauan dari Hyunsu. Semua orang yang ia benci lenyap dari dunia. Sisi gelap Hyunsu mulai menghilang karena panggilan kedua anak itu. Tetapi setelah Hyunsu sadar, ia tertimpa pintu tangga darurat yang didorong oleh monster besar penuh otot dengan senyum mengerikan yang sedang mencari protein. Monster otot melihat kedua anak itu, Suyong dan Yeongsu. Mereka tidak berlari melainkan menarik Hyunsu yang sedang tertimpa pintu. Monster otot itu berhasil masuk setelah menghantam tembok yang membuat kedua anak itu ketakutan sampai tidak dapat melarikan diri. Hyunsu dengan sekuat tenaga menahan kaki monster otot itu agar Suyong dan Yeongsu dapat melarikan diri. Setelah kedua anak itu melarikan diri, monster otot mengalihkan pandangannya ke arah Hyunsu, menendang dan menghajar Hyunsu hingga tak berdaya. Dari arah lain muncul Jaehan yang mengayunkan samurainya. Monster otot itu jatuh dan sulit untuk berdiri. Dengan sekuat tenaga, Jisoo dan Jaehan menyeret Hyunsu ke sebuah kamar dan menutup pintunya. Jisoo dan Jaehan tahu bahwa Hyunsu terinfeksi, tetapi mereka tidak membunuhnya. Hyunsu yang sedang tak berdaya masih memikirkan kedua anak itu dan meminta mereka membantunya. Kedua anak itu hampir sampai ke lantai 14. Pintu tangga darurat tiba-tiba terbuka dengan keras yang menampakkan monster tanpa kepala yang sedang mencari keberadaan Hyunsu. Yeongsu sangat ketakutan yang membuatnya kencing di celana. Suyong melihatnya dan langsung menutup mulut Yeongsu yang agar tidak mengeluarkan suara sedikit. Monster tanpa kepala itu sudah berjalan menjauh. Ternyata di belakang mereka ada monster otot yang pergerakannya membuat monster tanpa kepala mengulurkan tangan akarnya menembus bagian dadanya hingga membuat monster otot marah, membanting dan menghajarnya hingga tak berdaya. Kedua anak itu melarikan diri ke lantai 15. Mereka meminta bantuan dengan mengetok pintu-pintu kamar di lantai itu. Tetapi tidak ada satupun yang membukanya, hingga monster otot mendekat ke arah mereka. Kedua anak itu sangat ketakutan dan pasrah akan keadaan. Tiba-tiba Ibu Myung-suk dengan kereta bayinya menghalangi monster otot itu dan meminta monster otot itu untuk tidak mengganggu mereka. Tetapi monster otot itu malah menyingkirkan Ibu Myung-suk dengan keras. Kereta bayinya terguling. Halusinasi Ibu Myung-suk tentang bayinya dan yang sudah tiada membuatnya tersenyum. Tetapi monster itu mengacaukannya dengan menginjak kereta bayinya. Ibu Myung-suk tahu bahwa anaknya sudah tiada setahun yang lalu karena keretanya tertabrak truk yang membuat bayinya kehilangan banyak darah. Keadaan itu membuatnya bangkit. Monster otot itu langsung menghantam Ibu Myung-suk hingga lantainya tak terbentuk. Di saat yang sama, mereka bertiga menemukan Suyong dan Yeongsu yang sedang ketakutan tepat di sebelah monster itu. Hyunsu mengalihkan pandangan kedua anak itu dengan menyuruhnya berlari ke arah mereka. Monster otot itu pun mengikuti pergerakan Suyong dan Yeongsu.
Tiba-tiba dari arah belakang, ibu Mu Young-suk naik ke atas punggung monster otot dan menggigitnya hingga kesakitan. Jae-hyun memberanikan diri untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kedua anak itu dan melawan monster otot. Karena dia percaya dengan takdir Tuhan akan kematiannya. Jae-hyun menantangnya dan terus berlari sekuat tenaga untuk memancing monster itu ke arah jendela dan membuat monster itu jatuh dari lantai 15. Jisoo dengan tongkat bisbolnya mendekati Ibu Myung yang tergeletak dengan penuh darah dan jarinya berubah mengerikan. Saat Ibu Myung menoleh ke arahnya, ia menanyakan keadaan Suyang dan Youngsu. Jisoo dengan perasaan kalutnya mengulurkan tangan ke arah Ibu Myung. Mereka berjalan bersama menuju lantai 14. Tetapi saat akan menuruni tangga, Ibu Myung memilih berpisah dengan tujuan masing-masing dan nantinya akan bertemu di kamar 1408. Jisoo pun pergi mencari Jae-hyun. Dia mengira Jae-hyun ikut terjatuh bersama monster otot. Ternyata Jae-hyun selamat dari pengejaran monster otot. There's no greater love than laying down your own. Setelah dirasa sedikit tenang, mereka menuju ke kamar Jisoo untuk mengemasi barang yang ada untuk dibawa ke kamar 1408. Yoon-soo berhasil membawa Soo-young dan Young-soo ke tujuan mereka. Do-sik yang melihatnya pun ikut lega dan senang. Setelah semua orang yang ada di dalam kamar itu membersihkan dirinya dari darah, mereka mulai mengisi tenaga dengan makan bersama. Hari menjelang pagi, mereka bergantian menjaga pintu sembari yang lain tidur. Yoon-soo mengakui bahwa dirinya terinfeksi. Apabila dia berubah, Jisoo harus segera membunuhnya. Tetapi Jisoo membuat kesepakatan lain. Saat Yoon-soo berubah dan membunuh Jisoo, Jisoo akan membunuhnya balik. Di dalam kamar yang gelap, Sang-wook menyalakan rokoknya sambil melihat ke arah luar di malam hari. Raut wajahnya tidak terbaca, tetapi dia sangat marah dilihat dari caranya mematikan rokok di atas tuts piano dengan tekanan yang kuat. Sang-wook mengeritkan alis saat menutup luka di punggungnya menggunakan lakban hijau, di mana luka tak terawat yang meninggalkan bekas itu. Lampu mulai berkedip yang memperlihatkan tulisan "Sampai jumpa" di tembok yang ditulis dengan darah. Terlihat Yi Kyung menemukan instalasi listrik yang ada di bawah tanah dan langsung menggerakkan tuasnya ke atas. Listrik Green Home mulai menyala. Setelah semua listrik sudah menyala, Yi Kyung kembali ke atas. Tetapi saat membuka pintu, tiba-tiba kakinya diseret oleh makhluk yang membuatnya tidak sadarkan diri. Yi Kyung membuka matanya, ternyata dia sedang berada di ruangan berasap dan panas. Badannya terbungkus dan tergantung terbalik. Samar-samar dia melihat banyak kunci menggantung di celana seseorang yang tidak terlihat wajahnya. Yi Kyung tidak akan tinggal diam pasrah dengan keadaan. Dia mulai menggerakkan tubuhnya, tetapi sangat sulit untuk lepas dari pembungkus tubuhnya yang seperti sarang laba-laba. Di kamarnya, Eun-yu sedang berbaring di kasur. Dia menggerakkan pergelangan kakinya yang sedang sakit dengan perlahan. Dipijat dan ditempelkan perban di pergelangan kaki yang membiru. Saat melihat gaun baletnya, ia berpikir untuk menyalurkan dendamnya dan menyobek gaun balet itu menggunakan cutter berkali-kali sambil menangis. Terlihat presiden sedang mengadakan siaran langsung untuk memperingatkan rakyatnya agar tidak keluar rumah karena banyak monster mengerikan yang dapat membahayakan mereka semua. Di tengah-tengah pidatonya, presiden mengeluarkan darah dari hidungnya dengan deras, berlaku sangat agresif dan mengatakan manusia tidak akan selamat dan mereka akan mati sebentar lagi. Presiden pun ditembak mati saat itu juga. Penghuni Green Home yang menyaksikan itu mulai ketakutan dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka bisa keluar dari keadaan kacau ini. Di ruang kendali, Eun-hyuk sedang memperhatikan kamera CCTV.
Suyung mendekati Eun-hyuk untuk menanyakan kabar Gi-kyung yang tidak kunjung kembali setelah listrik gedung sudah menyala. Mereka sangat mengkhawatirkannya. Sudah berhari-hari mereka fokus dengan ketakutan dan keselamatan mereka dan tidak ada satupun orang yang makan, dan membuat penghuni Green Home kelaparan. Harapan terakhir mereka adalah makanan dan persediaan di toko Bapak Sun Yun, tetapi Bapak Sun Yun sangat egois. Dia mengunci tokonya. Dia akan membuka toko apabila mereka memberinya uang untuk membeli yang mereka inginkan. Saat semua orang berkumpul di depan toko Bapak Sun Yun untuk memprotesnya, Sung Jae mendekat ke arah penghuni Green Home dengan koper yang isinya penuh dengan makanan dan membagikannya secara cuma-cuma. Sun Hye-in, perempuan yang selalu menggendong anjingnya, melihat adanya darah kening di dalam koper itu yang membuatnya menolak pemberian Sung Jae. Jae-hwan sendiri tadi mengamati keadaan di luar gedung yang sangat sepi dan tak tampak berbahaya. Dia melihat sebuah mobil yang dapat ia gunakan untuk menjauh dari Green Home. Wan yang ada di belakangnya pun ingin ikut karena mencemaskan ibunya yang tinggal di Wangsimi. Kekacauan mulai terjadi lagi saat speaker berbunyi. Ibu Jin-ok melihat keberadaan anaknya dari HP yang semakin dekat dengan gedung dan nekat membuka pagar otomatis saat Hin-hyuk sedang sibuk memperbaiki mic speaker untuk memberitahu penghuni Green Home yang lain masih ada di atas untuk turun ke bawah karena di bawah lebih aman. Tetapi usaha Ibu Jin-ok sia-sia saat ia mencoba menyingkirkan barang-barang yang menghalangi jalan keluar. Penghuni lain mencegahnya. Putri Ibu Jin-ok, Min-ju, tiba-tiba terlihat dan berlari dengan sekuat tenaga menghampiri ibunya. Tetapi dia terjatuh karena luka di kakinya. Saat semua orang ketakutan dan tidak bisa bertindak, Suung langsung lari keluar gedung untuk menyelamatkan Min-ju. Tangan mereka hampir bersentuhan, tetapi takdir berkata lain. Monster mengerikan itu mendeteksi keberadaan mereka dan mengeluarkan bagian tubuhnya yang tajam yang penuh darah hingga menebus badan keduanya. Monster itu mengeluarkan bagian tubuhnya dari Suung yang membuat Suung terjatuh berlinang darah. Sedangkan badan Min-ju yang tidak berdaya diangkat ke atas. Monster itu menghisap darahnya di depan Ibu Jin-ok yang membuatnya histeris. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 4. 18 Agustus tahun 2020. Hari keempat terkurung di dalam gedung Green Home. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di gedung itu. Gil Seok sedang menulis tentang perasaan senangnya saat mendengar pengumuman apartemen. Gil hidup bersama dengan seorang gadis remaja yang bernama Park Yuri. Dia meminta Yuri untuk ikut turun ke bawah, tetapi Yuri tidak mengizinkannya. Meskipun dilarang, Gil tetap mengeluarkan peralatan yang dibutuhkan untuk turun di lobi bersama dengan Yuri. Keadaannya mulai mengkhawatirkan. Terlihat Ibu Jin-ok histeris sambil menutup mulutnya yang saat melihat Min-ju dalam keadaan tak bernyawa diangkat ke atas dan langsung dijatuhkan setelah darahnya diminum habis oleh monster itu. Wan dan Jae-wan langsung menarik Ibu Jin-ok sedangkan Eun-hyuk menutup jalan dengan lemari besi. Tiba-tiba lidah panjang berlumuran darah yang memiliki kuku tajam dari monster yang menyerupai manusia menembus lemari besi tepat di depan mata Eun-hyuk. Eun-hyuk terdiam saat lidah monster itu menggeliat di depannya. Monster itu menarik kembali lidahnya dan meninggalkan darah di kacamata Eun-hyuk. Setelah kejadian itu, Ibu Jin-ok bangkit, memukul dan menyalahkan Eun-hyuk yang menghalanginya menyelamatkan Min-ju sambil menangis. Saat yang lain sedang menutup celah jalan, Ibu Jin-ok merenungi kematian anaknya dengan wajah yang sangat pucat. Senyum dan Hyun-in mencoba memahami rasa kehilangan Ibu Jin-ok. Dan tiba-tiba teringat dengan petugas damkar. Yi-kyung yang belum juga kembali dari ruang instalasi bawah tanah. Hae-in bercerita tentang Yi-kyung yang tinggal bersama dengan tunangannya di gedung ini dan akan menikah tetapi gagal karena tunangannya meninggal 2 hari sebelum acara berlangsung. Tetapi Sun Young tidak mengetahui hal itu karena sikap Yi-kyung yang tenang.
Ruangan yang gelap dan berasap membuat Ye Qiang tidak tahu persis di mana ia sekarang. Monster yang menyerupai laba-laba itu datang dan menghampirinya untuk memangsanya. Ternyata Ye Qiang berhasil lolos dari lilitan jaring laba-laba yang membungkusnya. Dia mulai mencari jalan keluar, menelusuri kotak udara dengan bantuan senter HP. Dia terus merangkak dengan cepat agar tidak terkejar. Beberapa kali dia hampir tertangkap monster laba-laba dan akhirnya dia dapat mengecoh monster itu dengan berdiri di antara kotak udara. Saat Ye Qiang akan lolos dari kotak udara, dia menendang exhaust dengan tenaga yang tersisa. Monster laba-laba itu melilit leher Ye Qiang menggunakan jaringnya. Dalam keadaan leher terlilit, dia mengayunkan tubuhnya untuk memecahkan kaca, dan pecahan itu akan ia gunakan untuk memotong jaring yang melilit lehernya. Ye Qiang terjatuh dengan keras yang membuatnya kesakitan. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Sang Wun. Dia tidak dapat menerima panggilan karena HP-nya terjatuh di ruangan lain yang terkunci saat dia mencoba untuk melawan monster laba-laba. Di kamar mandi, Bapak Suk-hyun dan Myung Il sedang membicarakan Ibu Jin-ok yang tahu keberadaan anaknya di saat tidak ada sinyal dan mengira bahwa Ibu Jin-ok gila. Pembicaraan berlanjut, mereka tidak menyadari keberadaan Eun-hye di kamar mandi. Myung-il tidak mau mereka dipimpin oleh Eun-hye yang tidak memiliki perasaan dan memilih Bapak Suk-hyun untuk menggantikannya. Eun-hye dengan perasaan campur aduk keluar dari kamar mandi. Tanpa disangka, Ye Qiang berhasil kembali dan langsung meninju perut Eun-hye karena dia diam saja saat mengetahui adanya monster di instalasi bawah tanah. Ye Qiang berjalan dengan tertatih meninggalkan Eun-hye dan mengambil baju yang ada untuk dipakainya. Bunyi sirene mulai terdengar. Muncul berita dari pemerintah pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 mulai pukul 12 malam. Diberlakukan darurat militer di seluruh Republik Korea. Mereka menyatakan bahwa perubahan manusia menjadi makhluk asing masih belum ditemukan, tetapi diyakini karena hasrat manusia sendiri. Itu semua tidak menular lewat pernapasan atau aliran darah. Tetapi apabila ada orang yang mengalami hipotermia, mimisan, pingsan, dan mengalami halusinasi harus segera dikarantina. Dan untuk orang yang belum terinfeksi harus tetap bertahan. Monster-monster itu memiliki tingkat penyembuhan yang cepat, tetapi mereka membutuhkan waktu. Di saat waktu emas itu mereka bisa dibunuh. Setelah senjata Jisoo dan Jaehan dimodifikasi oleh Dusik, mereka pamit keluar kamar 1408 menuju lobi Green Home. Dusik meyakinkan mereka untuk tidak mempercayai pengumuman tadi. Tetapi Jisoo dan Jaehan tetap keluar dari kamar itu untuk melakukan sesuatu. Jisoo berjanji untuk menjemput mereka saat keadaan di bawah aman. Tetapi Dusik menyangkal hal itu karena keadaan yang tidak dapat diprediksi membuat mereka berdua tidak pasti akan menempatinya. Hyun-soo pun memutuskan untuk turun bersama mereka. Eun-yu mencoba membuka pintu tangga darurat yang terkunci. Tiba-tiba Hyun-soo jatuh dari lantai 9 yang membuat darah mengalir dari kepalanya. Saat itu juga Eun-yu berteriak histeris. Di saat Hyun-soo tidak sadarkan diri, dia bermimpi tentang mendiang keluarganya. Dia berhadapan dengan ketiga peti mati sambil menangisi kepergian mereka. Setelah beberapa jam, dia tersadar saat orang-orang berpakaian hitam menyeretnya menjauh dari ketiga peti mati keluarganya. Semua orang mengetahui bahwa Hyun-soo sudah terinfeksi. Tiba-tiba Bapak Suk-hyun menghampiri mereka, mencaci maki Eun-hyuk dan mengancam Hyun-soo dengan cutter di tangannya. Semua orang ragu dengan keberadaan Hyun-soo, terutama Bapak Suk-hyun yang mulai memprovokasi penghuni lain. Muncul Eun-hyuk dengan sticky note dan bolpen merah, memulai voting untuk menentukan keberadaan Hyun-soo. Semua penghuni gedung Green Home memilih Hyun-soo tetap bersama mereka, kecuali Bapak Suk-hyun yang memiliki hasrat berapi untuk mengeluarkan Hyun-soo hingga mengancam yang lain. Tidak disangka darah keluar dari hidungnya dengan deras yang membuatnya pingsan.
dan membuatnya harus segera dikarantina bersama Hyunsu. Di luar ruangan karantina, Hae-in masih tidak percaya dengan kenyataan bahwa Hyunsu, pemuda tampan itu, terinfeksi, dan disadarkan oleh Byung-il bahwa Hyunsu tentang kejadian tadi. Hyunsu masih hidup setelah kehilangan banyak darah. Tiba-tiba dari belakang muncul Eun-yu yang memperingatkan mereka untuk berhati-hati dan membuat ketakutan mereka bertambah. Lalu berjalan menjauh begitu saja dengan senyum yang misterius. Bapak Suk-hyun tersadar dan tidak dapat menerima keadaannya. Dia mendekati Hyunsu untuk mengetahui bagaimana Hyunsu tetap bertahan saat sudah terinfeksi. Hyunsu hanya tidak habis pikir dengan Bapak Suk-hyun yang tidak tahu malu setelah mengancamnya, dan sekarang dia bertanya tentang cara Hyunsu bertahan hidup. Dan jawaban Hyunsu hanya mengendalikan diri. Istrinya, Sun Young, masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang menimpanya sekarang. Sedangkan Hae-in dan Ji-eun mencoba menghiburnya, tetapi malah mengatakan hal yang sebaliknya. Meskipun itu benar, saat mereka berdua menjauh dari Sun Young, mereka bertemu dengan Yi-kyung yang menanyakan keberadaan Suung. Hae-in pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa Suung. Yi-kyung mengingat tentang kejadian tadi sambil memegang erat kalungnya. Sang-won, calon suaminya, menelpon di saat keadaan genting. Dari belakang, Sun Young menghampiri Yi-kyung untuk memberinya makanan. Saat dia mencoba memakannya, tiba-tiba Yi-kyung merasa mual. Sun Young pun langsung mencicipi rasa makanan yang dia beri dan mengelus punggung Yi-kyung dengan perlahan. Setelah beberapa jam, Yi-kyung yang akan keluar dari kamar mandi berpapasan dengan Su Young. Dia menyodorkan alat uji kehamilan untuk memastikan keadaannya. Di lain sisi, Bu Jin-ok sedang memandangi foto anaknya sambil termenung. Jisoo yang tahu langsung duduk di sebelah Ibu Jin-ok. Dia bercerita tentang orang terkasihnya dan memberikan coklat agar Ibu Jin-ok lebih bersemangat. Jisoo pergi meninggalkan Ibu Jin-ok menuju kamar mandi. Dia memandangi dirinya sendiri di depan cermin sambil mengingat momen-momen bersama dengan orang kekasihnya yang sedang mengajarinya cara bermain baseball. Sang Jae menelusuri lorong sambil menggigit jarinya. Dia terus memikirkan seorang yang ternyata belum mati setelah kejadian kemarin. Di depannya berdiri seorang pria. Sang-wook sedang menunggu mangsanya. Tanpa berkata-kata, Sang-wook langsung menampar dan menendangnya dengan keras berkali-kali. Dengan segenap kekuatan yang ada, Yoon Jae mendorong Sang-wook dan berlari. Yoon Jae terus berlari hingga bertemu dengan penghuni Green Home dan meminta dirinya untuk dikarantina dengan alasan akan berubah menjadi seorang monster. Penghuni lain dengan terheran-heran memasukkannya ke ruang karantina. Sang-wook tidak ikut berlari. Dengan santai dia menghampiri Yoon Jae yang akan dimasukkan ke dalam ruang karantina, tetapi dihentikan oleh Jae-hyun. Setelah Yoon Jae menutup pintu ruang karantina, tanpa merasa kesakitan, ia memperbaiki rambutnya sambil tersenyum. Di dalam ruangan pun Yoon Jae tetap membuat ulang. Dia memandang Hyunsu dengan sangat dekat yang membuat Hyunsu kaget dan langsung terduduk saat membuka matanya. Dengan senyum mengerikannya, Yoon Jae menyapa Hyunsu lalu memberinya sosis. Hyunsu yang merasa tidak familiar dengan Yoon Jae menolak pemberiannya. Yoon Jae mencoba mendekati Hyunsu, bertanya tentang rasanya menjadi seorang monster dan ingin merasakan sendiri sambil tertawa. Hyunsu yang mendengarnya pun bingung dengan keinginan orang di depannya. Jae-hyun melihat lemari besi yang berlumuran darah. Dia berjongkok meletakkan pedang dan tamengnya, lalu berdoa kepada Tuhan. Setelah dia selesai berdoa dan menoleh, ada Eun-hyuk yang sedang mengamatinya dari belakang. Tanpa basa-basi, Eun-hyuk bertanya siapa yang membuat tameng yang dipegang oleh Jae-hyun. Di kamar 1408, Myung-suk sedang memotong sayuran, tetapi hari ini sedikit berbeda. Dia melamun dan membuat jarinya tercincang saat memotong wortel. Saat menyadari bahwa dirinya akan berubah menjadi monster, dia menyelesaikan pekerjaannya lalu pergi ke kamar mandi. Saat itu, Do-sik sedang fokus berkutat dengan peralatannya, mempersiapkan berbagai senjata dengan alat yang ada. Yong-su curiga dengan Myung-suk yang sudah 1 jam tidak keluar dari kamar mandi.
Dia bertanya pada Dusik. Dusik pun langsung mendorong kursi rodanya sambil membawa senjata tembak modifikasi untuk memeriksa keadaan Myung-suk. Dia membuka pintu kamar mandi dengan perlahan sambil bersiap mengangkat senjatanya. Saat pintu kamar mandi sudah dibuka sepenuhnya, terlihat seperti sesuatu yang besar menyerupai janin dalam kandungan sedang berdetak. Dan film pun bersambung.